iaitu perintah bak malik mawon untuk nuyu relak laut ilafun. Hanya laut memfana ia akan laut, seperti firman Allah, ia akan gepegah gepu fana sesuatu, kullu syai'in halikun illa wajhahu wajhah. Artinya tiap-tiap sesuatu itu binasa, melainkan wajah Allah, wajah zat Allah. Yang hana ancu, yang hana binasa ataupun yang kekal, itulah zat Allah. Maka selainnya mandum akan binasa. Temannya malaikat juga mentertinggai padik-padik roh malaikat, termasuk malaikat yang menanggung aras dan beberapa kepala malaikat, pemimpin-pemimpin malaikat. Lagi malaikat Jibril, Israfil, Israel, Mikail, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nyamput rohnya adalah pembesar malaikat, pimpinan malaikat. Ini mandangna ya nyamban. Jadi yang ke Allah Ta'ala diperintahkan bak malaikat malik mawon untuk nuyu binasakan laut. Sehingga maka datang malakul mauti malik mawon kepada laut, gejak bak laut. Artinya gehadapkan kepada laut, maka berkata ia gekul li malik mawon bak laut. Yang gejak tangga idanya unsang wata gebegah gepu fana sampai yang menyawang mentau. Padahal lagi gepu fana yang menyawang, juga gepu fana yang ken menyawang. Mantu agaknya gepu fana malik mawon yang fana gahancurkan malik mawon. Ken manusia, binatang menteng ken. Hai gejak balaut, maka gekun sesungguhnya telah selesailah masa engkau. Ya, nyambang ke balaut. Hai laut, nyu kabih masa gata. Nyu kenelik, nyu hanali. Maka berkata laut, ikun li laut dengan seizin Allah. Putra ikan laut engkau, berkata laut itu, izinkan olehmu bagiku hingga aku meratap atas diriku. Ya, bidin nilai kelung sehingga lung meratap. Hai lung meratapnya, lung pegah hydro kedro nilai tentang keadaan lung bagaimana, maka lung ungkapkan nilai keadaan lung yang selamanya pakiban. Maka si golong lung binasa, maka akan lung meratap terhadap diri lung sendiri. Ya, yang ke lu ungkapkan kiban nilai lung yang selamanya. Maka berkata ia, maka ikut li laut kedro bakdro kedro, di manakah segala ombakku dan di manakah segala ajaibku. Sesungguhnya telah datanglah pekerjaan Allah, pekerjaan urusan perkara ataupun perintah. Ikut li laut bakdro kedro, hoka ombak lung yang ganas, yang hebat, yang hayu, di mana segala ajaibku, ajaib keajaiban. Atalah lautnya cukup banyak keajaiban, banyak isi, banyak keajaiban. Hoka ombak lun, hoka keajaiban lun, sesungguhnya uronyo katruk perintah Allah Ta'ala ategata mandum. Maka mengsiah atasnya oleh malik mawon. Siahunyo adalah bahasa Arab. Maka memeki nyo bahasa kanyo, beki gemusu ubi raya gesurak li malik mawon, memeki atasnya nyalaut oleh malik mawon akan satu sayhah, akan satu pekikan, peki memeki, maka jadilah seolah-olah airnya itu tiada ada ya. Tiga gemusu li malik mawon ngansu yang paling raya yang ubina ilaut tu seketika. Bagaimana cara gepufana? Ho ilautnya wallahu alam, kembali kepada Allah kata. Nyamban cara gancurkan laut yang balik mawon. Pulang yang tanya manusia kan, makhluk yang cukup lemah, dum laut ana trip tiga gemusu raya lima lik mawon, maka jadilah seolah-olah airnya itu tiada ada ia, seolah-olah hana sapuna bainya, bak lautnya. Nyamenan wate gemusu raya malik mawon, sehingga kekafana ngadiji hanale yang namanya laut bertiba watanya yang sapu tali. Kemudian pergi malik mawon kepada bukit, ya gunung sahabat cukup jahil dalam dunia, gekun bak gunung li malik mawon. Maka berkata ia ke li malik mawon, gejak telefon, gejak bak bukit, artinya gehadapkan kepada yang namanya bukit, gunung-gunung, bukit-bukit tu. Berkata ia ke li malik mawon, sesungguhnya telah selesailah masa engkau. Hanali masa kata, katamat riwayat kehidupan kata. Nyo manusia jika hanali yo. Nyo kagerleh lagi nyo manusia lebih awal dalam mana? Awak surah likut kabeh mandum. Ya.
ataupun pokoknya menyambung sambung ilikut hanali ya, tinggal pada roh malaikat kan ke mana dia ikut. Ataupun boleh jadi si mantang nah pokoknya yang hina ilai ilikut kabih kabih hanali. Jadi kejak bak gunung gekun bak gunung berkata ia, selesailah masa engkau katamat riwayat kehidupan katanya kabih. Maka berkata bukit itu, beri izin olehmu bagiku hingga aku berteriak atas diriku. Bi idin gelung fiat sehingga lun akan lung berteriak, lung akan lun mehui tertolong mehui, lunung musuh beraya tiga yang baik ke bukit ke gunung. Maka berkata ia, hai gebidin jut anakku tiga lung bertarik nyawang ji, hai tiga lung kufanai nyibat surah yang nyawang tiga lung bertarik nyawang. Maka berkata ia, ikun le bukit, di manakah tinggiku, di manakah kuah kekuatanku, dan sesungguhnya telah datang pekerjaan Allah. Hoka kekuatan lun, hoka ketinggian lun, gunung-gunung yang dalam dunia yang mencakar langit, gunung-gunung yang dalam dunia cukup kokoh, cukup kuat, idang gunung yang hoka kekuatan yang mandung. Uronyo kabih hanadi katamat riwayat kabih katuk perintah Allah. Maka mensiahnya yang ke memeki oleh Malik Mawon atasnya satu sayhah, satu pekikan gemusuh oleh Malik Mawon dengan tiga musuh yang cukup raya. Maka hancur ia, maka hancur leburlah gunung-gunung bukit-bukit yang na di atas bumi. Akan hancur kabeh bukit bunuh laut di kahanali jenuh bukit kahanali sih. Kemudian kabeh hancur bukit, kemudian datang ia kepada bumi ke bak bumi teman menyuka bumi gerlah gepriak balik-balik pandai teman lo hancurkan geramah bumi yang pandai teman lo. Maka berkata ia, gekul Malik Mawon, telah selesailah masa engkau hai bumo. Nyo gata kabih riwayat kehidupan gata nyo kabih etno sakai masa gata hai bumo. Abak tengok hanali bumo nyo bumo nyo kagak hancurkan kagak lipat gunung-gunung bumo langit-langit yang lipat hanali. Selesailah masa engkau. Maka berkata bumi, ikun le bumo Pak Malik Mawon, izinkan olehmu bagiku hingga aku berteriak atas diriku. Bidin tiak gelung sehingga lung berteriak, lung meratap lagi bunuh silapnya maksud berteriak ini. Lung kun sesuatu le terhadap diri lun. Maka berkata ia, ikun le bumo tersebut, di manakah raja-rajaku dan segala pohon kayuku dan segala sungaiku dan segala tumbuh-tumbuhanku. Nyonan hokadum yang berkan cukup hayu dalam bumo, hokadum bak-bak kaya, hokadum raja-raja, hokadum sungai-sungai, tumbuh-tumbuhan dum hoka mandum matanya. Maka olehnya mengsiah atasnya oleh malakul mauti Malik Mawon memeki kepada bumi tersebut oleh Malik Mawon akan satu sayhah, akan satu pekikan. Maka gugurlah segala kotanya dan kering segala mata airnya. Nyalaganya yang runtuh mendung bangunan-bangunan yang dalam dunia yang mendung-mendung runtuh dan juga kering mata air. Hanali katu. Ya, kemudian naik ia ke langit. Ge ulangit Malik Mawon kan cukup berahayu ke Malik Mawon kan. Kibang kekuatan Malik Mawon kalau malaikat Israel yang gejuk oleh Allah Taala sanggup mematikan segala sesuatu, memfanakan segala sesuatu, memfanakan dak. Fananya lebih umum daripada mati. Ya, memfanakan segala sesuatu. Gejit tanya utarik nyawang bak kirakannya. Akibat gahancurkan bumi, gahancurkan gunung, gahancurkan laut, nya gedek pancu langit. Langit gepancu sehingga maka naik ia ke langit. Maka mengsiah ia maka gemusuh ubiraya memekik di langit ubiraya gemusuh Malik Mawon. Maka jadi kelam matahari dan bulan. Maka reduplah dan gadahlah cahaya bulan dan juga cahaya matahari, dan dengan pekikan tersebut dan gugur segala bintang. Ubina bintang-bintang berguguran dan bertaburan. Ini karena berkata runtuh. Idza sama'um fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Idza sama'um fatarat, di saat ingat olehmu, di saat langit-langit itu fatarat menghujani, gugur. Wa idzal kawakibun tatharat, dan juga berguguranlah segala bintang-bintang di dalam Quran berkata. Ini kenyanya tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat, fika kiamat yang kagerelep.
Ya, maka bawatanya berguguranlah segala bintang. Kemudian firman Allah. Habis mendung panina tu malam menyo gunung-gunung. Ugrek puta ke menyo langit-langit karula. Karuntuh langit-langit. Kan suatu peristiwa yang sangat menakutkan. Ya kan, bukan li Allah. Ya Malikal Mauti, hai Malik Maut, siapa yang tinggal lagi daripada makhlukku? Hai Allah, saya lebih gitu pun. Apa kita tanya sebab Malik Maut? Hai Malik Maut, so yang mantan tinggal daripada makhluk lun, maka sembah ia. Gekul li Malik Maut, ilahi, wahai Tuhanku, engkaulah hidup yang tiada mati. Tinggal lagi Jibril dan Mikail dan Israfil. Hai goknya siratu, hai gok apa aku berah mantik aku tayung bagoknya. Ya Allah, wahai Tuhanku yang maha hidup, yang hana mati-mati, yang hana fana-fana, yang mentang tinggal Jibril, Mikail dan Israfil, dan malaikat menanggung aras. Kesambungan atalikut karena 8 roh malaikat petanggung aras, mahal bahana 8 roh malaikat yang tukang mak aras. Dan aku hamba engkau yang dhaif, ya. Dan lun hamba drone yang lain, ya Allah, yang pandukun yang ke kana mendum ya. Maka firman Allah Ta'ala, gekul Allah Ta'ala bak Malik Maut, ambilkan olehmu akan segala ruh mereka itu. Hai Malik Maut, cok nyawa awaknya mendum, awaknya pergi pemati oleh Allah Ta'ala. So Jibril, Mikail, Israfil, Jibril putakan Israel yang tukang tarik nyawa. Maka mengambil ia akan arwah mereka itu, roh-roh mereka. Gecoklah nyawang, getarik nyawang Jibril, getarik nyawang Mikail, getarik nyawang Israfil, malaikat yang tukang yub sangkakala, getarik nyawang malaikat yang tukang penanggung aras. Kemudian firman Allah Ta'ala, kabih mendung malaikatnya, gekun li Allah, hai Malik Maut, adakah tiada engkau dengar kataku, kullu nafsin dha'iqatul maut? Bukan hana teringat, nata depu, na firman lun bahwa tiap-tiap yang nafas, tiap-tiap nafas itu merasai mati. Tiap-tiap yang menyawang, yang nafas, tiap-tiap yang menjiwa, tiap-tiap yang menyawang, yang mandu-mandu mati. Dan engkau itu satu daripada makhlukku, mati maka mati olehmu, ya, maka mati ia. Ya, yang bah. Jadi kekele Allah bak Malik Maut, hai Malik Maut, dah terdepu li kata na firman lun kullu nafsin dha'iqatul maut. Tip-tip yang matinya, tip-tip yang hidup pasti akan, tip-tip yang menyawang pasti akan merasai mati. Dan hirau tu makhluk lun yang mentang menyawang yang ke kata. Ya, Malik Maut dia tinggal hirau ke? Hai dentai dah kau yang kedulu. Nyogoknya nawai awai goknya so tarik nyawang murat elang. Nyogok yang kedulu kekele Allah tu iaitu mati olehmu. Kan kakak Allah Ta'ala dia tarik nyawang, maka mati ya. Hai mandum-mandum dari Allah fir manggebi sagai, ya gebi hak sagai, bahi hak kuasa sagai bab Malik Maut. Dan tersebut dalam khabar yang kakak mati Malik Maut lamin kan rumah hinu gukun jumanan mati olehmu karena gubah proses bagaimana proses Malik Maut nyan pencabutan nyawanya sendiri nyo kena ukur gubah. Rumah yang empat saya gukun mati olehmu maka mati ia. Ini secara singkat gubah. Rumah proses Malik Maut getarik nyawang dro kepakiban nyo gubah. Dan tersebut di dalam khabar dalam hadis yang lain, kemudian menyuruh Allah Ta'ala, menyuruh akan dia Allah Ta'ala dengan mengambil nyawa dirinya. Ya, nyo buah proses. Allah Ta'ala keperintah bak Malik Maut untuk cok nyawang dro ke dro ke. Maka datang ia pada satu tempat yang antara surga dan neraka. Itu dia gejak. Malik Maut gejak pada satu tempat di antara surga dan neraka, dan menjadi ia akan matanya menilik kepada langit, mana ke langit ke atas waktu punya langitnya pandai ada malam kaduru arule langit lain aras, pokoknya kekalan waktu ya, atas atasnya yang kenya langit kemudian nanti tanya depikir dari ke langit tanya berarti segala sesuatu yang atas itu langit namanya. Ada makna daripada langit kan atas kan, makna daripada langit kan atas, tinggi, tempat tinggi ya kan. Menilik kepada langit, maka meninggal ia, menanggal akan ruhnya. Maka getarik itu pada kekalan waktu nyahinan ke getarik nyawang dro ke dro kamu pat ke dro gigotnya lagi getarik nyawang makhluk yang nyawang dro kamu pat kata hidup nyawang ke getariklah nyawang, maka meninggal ia, menanggal ang kegesuat ia akan ruhnya. Maka teriak ia,
dengan mengangkatkan suaranya satu teriak. Maka karena saking sakitnya tarik nyawa, maka berteriak ia dengan satu teriakan yang jika ada makhluk sekaliannya itu di dalam hidup, yang sekira seluruh makhluk mandang udip yang kebegah niscaya mati mereka itu daripada jeritannya. Kira mandang makhluk udip yang tiga memeki tersebut nyo habis mati mendung. Yang diknan memeki malaikat Israel saat dia mengetarik nyawang dro-dro. Jadi kita fikir berarti tarik nyawang dro ketika hana sakit luar biasa sakitnya. Kibah hana sakit le nyawangnya menyatu dengan tubuh sebab ini. Menyatu dengan jasad. Cuma sesuatu yang telah menyatu lebih-lebih dalam ribuan tahun hanam tadudi trepik di saat kita pisahkan kan cukup sakit terasa. Dia tanya si waktu menyatu hati dengan nikmat kan? Menyatu hati dengan ngen, menyatu hati dengan nikmat, dengan harta, dengan nyo. Dan cabut oleh Allah merasa kehilangan sehingga ruh mata ile. Kenapa kan? Karena kamu menyatu, yang salang kan lagi menyatu roh dengan tubuh. Pulang menyatu roh dengan tubuh yang kamu pelutun. Di nau mudanya orangnya, ni yang pelutun, ya kan? Ni 50 pelutun, ni yang 60 pelutun, kan cukup trip kah? Bersahabat menyatu roh katanya dengan tubuh. Gaji waktu kita tarik cukup sakit. Kah? Jadi hina ke memekik dia dengan pekikan yang luar biasa menjerit-jeritan, maka kemudian berkata ia, gekun le Malik Maut dalam getarik nyawangnya yang cukup sakit terasa. Putra gekun, jikalau aku ketahui bahwa di dalam tanggal ruh itu, makna tanggal pencabutan ruh, sengkira lontupu dalam perkara dalam kejadian pencabutan roh lagenyo sakit, sangat sakitnya ini, sangat kesakitan ini, sekira luntupu menyutut nyawang nyo lagenyo sakit, niscaya adalah aku atas mengambil segala nyawa orang mukmin itu terlebih lemah lembut. Kira luntupu lagenyo sakit atau beik sakit dia orangnya dupik kiba hana depu mah. Kiba hana depu. Cuma menyogolom truk bat rasa kan bedanya. Sakit tak pegah dengan rasa beda aja. Sakit tak kalon, urung yang sakit dengan rasa sakitnya nyo tu beda. Malik Maut pandai hana gedepu depan cukup sakit waktu tarik nyawang, waktu tarik nyawang kok sakitnya. Cuman menyogolom gak alami kedua kan tetap nak perbezaan antara kalon dengan rasa. Ya lagi kita tanya sin. Data kalon itu yang sakit yang nak buat saudara urung. Walaupun sakitnya seolah-olah menjalar ke katanya ke dia. Dia nak rasa sakit tapi tetap berbeza sakit bak urung lain dengan nyen olehnya sakitnya hidup bak katanya. Nya tetaplah berat dalam rasa sakit karena khawatir tu. Yang mana si ini sekira lun tupu lagi nyo sakit, sungguh urung beriman lun tarik nyawang dengan tarik yang lemah lembut. Yang padahal urung beriman lemah lembut tarik nyawang le malaikat. Tapi yang ke berarti gebegas dalam lagi nyo. Yang Allah putra cukup sakit dari tarik nyawang. Kemudian mati ia. Mati Malik Maut, maka tiada tinggal seorang jua pun, muziro yang menyawang anali. Memakhluk lain kabeh. Pandai nak dalam gunung, mandum kabir lah. Jadi proses gunung ini, wate keputu laut, gepurlah gunung, nyajikan seura dua orang je proses ini. Biasalah, ni kan cepat karena bak terpegah. Padahal yang kejadian tu lumpah trip masa kepada Allah Taala. Dan tersebut dalam khabar yang lain, dan kepegahlah dalam hadis yang lain pula firman Allah, gekul Allah Taala. Yang saknya putra kepegah kan proses Malik Maut mati nya menasib tersebut dalam hadis yang lain, yaitu saat pencabutan nyawa Malik Maut. Allah Taala gekul Allah firman Allah, pergi olehmu hai Malik Maut. Nya hadis yang lainnya gecerita lagi nyantik dah proses dicabut nyawa ndro Malik Maut. Pergi olehmu hai Malik Maut dan mati olehmu antara syurga dan neraka. Maka mati ia di sana, nyalah di lain. Keperintah oleh Allah memang bijak kedih buat tempat antara syurga dengan neraka. Kemudian mati dia dan tiada tinggal sesuatu yang lain daripada Allah. Maka tinggal dunia itu binasa barang yang dikendak Allah Taala. Maka dunia jino kabih binasa lagi yang Allah Taala kehendaki kabih fana mandum kasafan safa mandum. Yang kunyo kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu siapapun dan apapun dimanapun dia dalam kepemilikan Allah mandum halikun binasa illa wajhah, kecuali zat Allah.
Nyokonyo mandu mati, nyokonyo sifat kudrah Allah kan. Lain mandu binasa fana, kan kudrah baka Allah. Maka tatkala habislah fana sekalian makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, kabeh fana mandum, kabeh binasa mandum, gekun oleh Allah taala. Ainamal muluk. Ya, artinya di manakah segala raja-raja? Hoka raja-raja dum dalam dunia yang cukup sombong-sombong, dum ronya hoka dum. Ya, nyeban. Nya kan berarti gak heu raja ini. Genep pegang. Yang berkan hebat-hebat hayu-hayu hoka dum mandum hanali kafana. Alian aina abnaul muluk. Ya, artinya di manakah segala anak raja-raja? Hoka raja-raja adum, hoka bawahan ataupun hoka anak-anak raja adum. Wa ainal wildanu wasyahwat, dan di mana segala anak-anak, kanak-kanak dan segala yang mempunyai keinginan. Ya, menyebarkan dalam dunia adum, keinginan dum. Jino hodum yang urung putrut keinginan dan kanak-kanak wildan, anak-anak ini anak-anak dunia manusia adum. Hodum manusia, hodum yang puturut keinginan dum yang sombong angkuh jamun dalam dunia hodum. Aina ilahun ja'alahu lillahi syarikan. Artinya di manakah Tuhan yang menjadi mereka itu akan Allah, ya, itu bersekutu. Hodum Tuhan yang le manusia dum dipejut persekutuan dengan Allah, artinya dipersekutu Allah nanti. Aku cukup jai Tuhan dalam dunia, Tuhan hana sah dum, Tuhan batai, Tuhan kaya yang diagung-agungkan, yang dielu-elukan oleh manusia. Hoka dum Tuhan-Tuhannya yang dijadikan sesembahan selain Allah. Nyu makna bersekutu. Tatkala itu tiada seorang pun yang menjawab. Panena menjawab mang sunyi lengang, kehidupan telah fana. Hana sapu pihnali. Ya, nyan masanya juga berlangsung cukup lama ya. Kentian yang trip masa haji kan tiuro dan dipegang. Kan tiuro 2 euro, kan sisa 2 saah. Maka setelah itu maka firman pula Allah Subhanahu wa taala, limanil mulkul yaum. Artinya maka siapa kerajaan pada hari ini? So yang di kerajaan mauronyo. Yang ini pegang berdepu hana raja yang sebenarnya kecuali lun yang sah jadi raja. So yang di kerajaan uronyo yang bagi Allah. Maka tiada menjawab akan firman-Nya itu seorang jua pun daripada makhluk. Mutiro dan sejawab memang karena makhluk anali, karena adalah segala mereka itu memang fana. Mandum kami fana. Pandena jawaban teman. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri menjawab firman-Nya itu, lillahil wahidul qahhar. Bagi Allah taala itu al-wahid lagi al-qahhar. Artinya bagi Allah yang esa lagi yang amat keras yaitu yang maha perkasa. Hana lain le kecuali itulah Allah yang maha perkasa. Kan Allah tok siron kala lagi dalam azali zaman sebelum terjadi sesuatu, Allah taala nyenkana tinggal juga akan kembali kepada fana, kembali mandum-mandum dan Allah tetapnya. Syahadan adalah ikhtilaf segala ulama mengatakan bahwa 7 perkara yang tiada fana, ya. Nah khilaf, nah beda fatwa ulama atau menuji mandum-mandum kan fana kecuali na 7 buah makhluk yang Allah taala kekalkan. Watai gebegah Allah taala hana gepu fana 7 buah makhluknya, berarti jih adalah makhluk kekal. Jadi tetap hana kekal tapi dikekalkan. Ya bedalah. Allah kekal. Tidak perlu untuk dikekalkan. Selain Allah fana, namun dikekalkan oleh Allah taala. Katakan dikekalkan bukan dia berarti dia itu kekal, tapi dia itu tetap fana. Cuma sagai hana gepu fana oleh Allah. Cuman nasilah ulama sih, masalah 7 macam yang di antaranya hino itu yaitu yang pertama arash. Arash kah hana gerleh ubah kan? Arash Allah. Hana gerleh. Hanya kan berarti waktu kemudian arasnya berarti ini kekal kon. Ini tetap nama dengan fana sih. Cuma sagai hana gepu fana nyampe salah. Yang kekal tetap Allah. Ini najib makhluk lain kekal. Ada kan beda aja dikekalkan dengan kekal. Olehnya arasnya duduk duduk. Hanya terpegah hanya kadim. Dan kemudian kursi sabuk alam di atas langit yang ke-7. Karena yang namanya kursi kan. Hanya alam ti kursinya.
alam di atas langit yang ketujuh. Menyo bahasa katanya ngak bagah mufum di kursinya langit hit. Ngak mufum di depan langit. Kursinya langit. Cuma langit di atas langit yang ketujuh. Namanya kursi. Kemudian adalah luah, yaitu luah mahfud. Hanya juga alam di atas langit yang ketujuh. Yang juga hana nufana oleh Allah, hana nerlah oleh Allah. Dan selanjutnya yaitu kalam. Kalamnya ke pena bahasa katanya. Atau Nabi Muhammad kena kalam kan penanya. Tapi terbayang pena katanya kan. Raya haji ke langit dengan bumi. Yang penanya menulis segala kejadian yang nak terjadi dalam bumi. Lamnya terjadi dalam alam yang menulis dengan pena tersebut dengan cara yang cukup cepat. Hai mauronyo mantang tanya waktu tamu tu mantang. Nyo tak tai pegat dengan manusia. Betul? Tak tiga ditanya. Ngai itu bit atas yang perle tak tulis ditanya. Ba HP itu. Putra yang tanya keun ba maji kau mana jum tulis. Lagi cepat tak keun mana jum tulis. Muna ke kalamnya. Kan tira urang tulis hino seluruh kejadian yang terjadi dalam alam nyom tulis goresan penanya. Apakah goresan penanya na diam hana? Nya jino nam tulis nyo. Apa yang terjadi dalam alam tulis tapi yo. Itu mana? Lu mahfudnya kana je kan? Kana kalau kepegal Allah Taala ba lu mahfud kana tulis mandung. Nyo nak alam lain yang namanya iaitu kalam ke. Nabi tulis lagi yang kata yang nak ba lu mahfud cuma seiring dengan kejadian. Kiban terjadi dalam alam, kiban si A, kiban si B, kiban makhluknya, kiban semuanya tulis cukup cepat tulis. Hanya benar yang dikalan pada peristiwa Isra Mi'raj ni nyaka dengan kalam. Pokoknya itanya wajib tak imani sakai yang namanya kalam itu juga dikekalkan oleh Allah Taala. Walaupun hendak tak ada hakikat ji, asal benar tak ingkar. Selanjutnya yaitu syurga. Padikah? Dua. Put boh kalam. Yang kelima yaitu syurga. Hanya pada nak manggerlah oleh Allah. Karena kebuka malik mawon ibarat kejap pak syurga gerlah syurga. Dan yang selanjutnya put 56. Yang keenam yaitu neraka. Yang keenam neraka. Hanya juga adalah kekalkan oleh Allah Taala yaitu neraka. Yang ketujuh yaitu nyawa, yaitu ruh. Kerja roh katanya gekeun fana tiat katanya waktu berpisah dengan tubuh. Dah gejok oleh malik maut yang takkan fana kemati ti. Duduk kan diri rohnya kan kepudip udip ti kan. Udip je macam udip tapi cuma takkan ti fana je karena je makhluk ti. Cuma yang ke dikekalkan oleh Allah Taala. Tetapi pada kaul yang asah bahawa sesungguhnya sekalian itu fana. Pendapat yang kuat yang mendung fana ti. Tanya wajib tak imani yang fana ti. Cuma fananya gupu beda oleh Allah. Hangga hantabat lagi fana gunung, fana bumi, fana langit ngga hancurkan, surga neraka nak hancurkan. Tapi gupu fana ti. Tak Allah kemampu berat kan? Hai gupu fana jin oleh Allah Taala gupu vakum mendung. Cuma kena bidadari yang surga alam surga kan kana. Kau dip nyahna kau gah tarik nyawa ke gupu fana ti oleh Allah. Cara badro Allah pakiban gupu vakum, gupu non aktif. Ya menang. Lagi tanya kan waktu tak non aktif sesuatu dengan cara tu rusak. Ladang tak non aktif sesuatu itu cuma non aktifnya saja tapi dia itu tidak rusak. Kemudian akan dikembalikan kembali dalam jadi aktif kembali. Kan mana ini? Hanya sebagai perbandingan enggak bakal mafhum karena orangnya letak alat-alat canggih yang mudah untuk kami pemahaman ditanya orang beriman. Kadang lagi nya waktu tanya non aktif, nyote tak non aktif ji peh tarulah haji. Mohon han non aktif. Tapi tak non aktif sesuatu yang lain, hana peh harlah haji. Tak non aktif macam. Apa hana fungsi sakai. Yang ke fana ti surga lagi yang fana oleh Allah. Yang cuma sebahagian kecil yang mampu kita sampaikan bagaimana ke fana surga, neraka, nyawa dan perkara lain yang tujuh macamnya kan dengan cara dihancurkan oleh Allah Taala. Makanya sebagai ulama gegah itu dikekalkan oleh Allah Taala. Padahalnya fana ti pendapat yang kuat ke wajib ingat yang fana kan? Cuma cara ba Allah Taala ke fana. Mandu wajib ingat fana ya. Makanya nak rumput dalam sebuah kitab apabila ditanya yakini roh itu kekal jadi kafir naudzubillah karena mandum-mandum fana. Cuma fana aja hantaban lagi fana langit bumi baik salah surga nak fana mandum fana. Cuma gepegah empat hana gepu fana agaknya khilaf. Pendapat yang kuat tetap yang fana mandum. Cuma sagai fana hinat berbeda dengan fana yang kenbaknya. Makanya yang asal sesungguhnya sekalian itu fana. Apakah? Karena gemdali dengan firman Allah Taala kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya tiap-tiap sesuatu itu binasa melainkan zat Allah Taala. Zat Allah. Setelah itu maka digulung oleh Allah Taala akan langit
dengan tangan kudrahnya, ya, dengan jaro kudrah Allah. Kan jaro Allah habis salah dengan kudrah Allah. Yang kudrah Allah Taala juga kentik dengan jaro Allah. Padahal makna jaro ini ke kudrah Allah. Lagi firman droga Allah Taala dalam Quran. Al-Quran kali ke begah mandumnya ke bang peristiwa langit tengok. Pada gegulung oleh Allah. Yauma natwis samaa katayis sijili lil kutub. Katayis sijili lil kutub. Artinya pada hari kiamat itu kami gulung 7 petala langit seperti menggulung oleh orang menyurat sijil bagi segala kitab. Lagi suratan aja. Sehingga waktu orang kiamat akan lu gulung langitnya, akan lu lipat langitnya. Lagi salah siro kata lipat surat. Oleh itu lipat tu, yang lagi lu lipat lu gunung yang panen ada gunung putakan langit. Kaki cok simpan oleh Allah yang kecil sehingga waktu orang kiamat kalau langitnya ada tak wadi. Nyo kena langit dia tak kendenya ke bekas. Tuh cuma sehingga aras. Karena arasnya di atasnya mandu, nyo aras. Di atas langitnya. Nyo ubud, punya bumoyo kan paling kecil. Bumo. Yang paling raya kan aras siapa Dan lagi firman Allah, lagi juga Allah dalam Quran lam wa ma qadarallahu haqqa qadarihi. Wa ma qadaru qadara. Wa ma qadarullaha menana. Nya sebenarnya nawo. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Nyakan wal ardu wal arda takun menan jule tak eulah kepunya reuh irab ni qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu matwiyatun biyamini. Artinya dan tiada membesarkan oleh mereka itu yang ke wa ma qadarullaha hanai peraya oleh mereka itu akan sebagai membesarnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi bermula sekaliannya, ya rupanya benar wal ardu bermula sekaliannya itu difanakan dia, ya, wal ardu bermula bumi sekaliannya itu qabdatuhu aku cabut pada hari kiamat. Sekalian bumi bermula bumi sekaliannya wal ardu dekat wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi bermula bumi sekaliannya itu difanakannya dan 7 petala langit itu digulung dengan kudrah yang amat kuasa. Nyomutwiyatun, ya kan nyo berpegang kedali bahwa semuanya dihancurkan. Mana yang selamat mandu mati. Meno ke perjalanan udip ketanyo, masa depan ketanyo nyo kenyo. Masa depan ketanyo masa fana. Beda ketanyo masa kekal. Oleh fananya baru dikekalkan oleh Allah. Nya kehidupan yang abadi itu mah nya kenyan masa depan abadi. Yang kejut nahana orangnya kan melalau untuk dapat dunia. Tetapi sibuk dunia katanya, wujud katanya orangnya sehingga senang akhirat. Yang kenyataan nyo perkara yang mesti katanya imani yang sakut dengan rukun iman. Nyo kaji naik pasalnya. Putra nak perleh. Waalaikumsalam. Yang pertama lungguan lungjuk tentang apa masjid. Ini tu melake ya Allah ya Rasul ya Tuhanku membentuk pala kepada ubre-ubre dan ulama. Yang membentuk pala dalam untuk keluarga luar. Membentuk pala dalam ya Allah ke seluruh umat muslim dan umat yang tangguh pada Allah. Yang dipan hukum di hukum doa lagi yang jut. Yang kedua masuk hidung bersama PSP baru. Bahkan tu mesti kedua. Jadi lu boleh kerama pada ni. Jadi kanan kun buka harus kata dengan itu lebihnya hanya kata anak minggu juga. Lu dengar pak kamu berarti kah sahabat rating Israel kan buka. Kenapa ni? Yang bantu. Yang dua poin. Sahabat rating Israel. Tapi hendak tak serupang Yahudi ya. Hana bekun ke orang Yahudi. Sebab Yahudi orangnya kafir dum kan. Bekun. Sebab kata-kata Yahudi dah ke dalam putangan Fatul Ragibin ke bukan murtad ke. Kenyan hati-hati tak kata-kata lagi yang dia dekun. Menjadi kita Yahudi dah ke orang kan. Yang gelandor dah ke kafir murtad ke. Jadi Israel dah ke. Israel hana bangsa berarti hinan kan. Hana tak maksud kafir hana ke ni tanya karena awak hinan karena yang Islam ti.
Jadi yang perlu pegahnya hati-hati dengan tutu lagi nya. Baik ada bengih di kira orang ringan bak lidah tanya tutu tak serupa kafi. Takut untuk buah kafi kira dan na'udzubillah. Jadi ke masalah haji pegah hana kaza semayang menuju ingat ju. Orang menyuruh pegah hana kaza semayang hana gebut lagi kita nyobut. Ini lagi kita nyobut yang betul ibu teman haji. Lagi kita nyobut. Kiba makna lagi kita nyobut? Lagi yang diyu oleh Rasulullah. Lagi perlu bak daya, lagi perlu ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama dulu lagi yang betul. Menyebut golong mufhum sampai tuk tingkat kepada wajib kaza semayang yang golong 4. Sebab lagi yang nyonya. Hanjit tak ragukan di hata bak ro tu. Masa ada nyonya ragu bak ro yakin atago? Panikon ya, lagi tak beberaya ke buah masalah kaza semayang. Muklam mentang truk masalah kaza semayang. Tira urung mentang wate katruk wate subuh hiji ithe mentang 5 minit. Aduh mupinsan itu jagai pajan lusa baru jaga aja baru sadar di yang subuh yang nawak impak wate untuk semayang tapi hanai pubuk semayang na wajib kata wajib ke bukan teman diuringnya hana wajib kata semayang kan itu tetap wajib le di tempat depak kata semayang perlu tanda pegah apabila bengih di kurung sampai takkan tak serupa aja yang kafi yang baik takut untuk kenci yang kafi takut buah dan yang kafi baik kengkun yang sabangnya Yahudi takut dia takkan Israel itu Yahudi takut sabangnya hai Yahudi ataupun kalage Yahudi tapi menyatakan kalage Yahudi kan Yahudi tapi nya nurung meen bineh lagi sebab tapi dia ada sih sebabnya tengok tamain bab bineh mon ya takut mesiru untuk ramon artinya takut je kafe naudzubillah hanya ke bang Kiban? Raudah. Nyo. Cuman bak istilah para ulamanya bukan 7 perkara yang tiada fana. Ya. Ia buku hana salah satu termasuknya termasuk raudah. Hana sebab boleh jadinya raudahnya berarti gahancurkan oleh Allah Taala cuman beda gahancurkan sehingga hana ruh ini. Maka jika keun khilaf beda kana. Nya sebahagian ulamanya tujuhnya lain lam dekat pegang. Sebab pendapat lain juga yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala iaitu sulbi. Ini kan nak gebah kan? Sulam sulbi. Ini nak gebah. Tapi nak gebah dikekalkan. Maka dia ikhtilaf. Boleh jadi dalam pendapatnya mana tu? Pendapat lain tu. Ada kenapa di bawah alam yang dalam dunia ini, pada bawah tempat yang dalam dunia, sehingga haji alam surga ini. Atas ini dalam dunia memang gebah gini je. Lagi contoh Raudhah. Raudhah Nabi kubur Nabi Muhammad. Lagi contoh Jabal Uhud. Jabal Uhud turunnya dalam dunia. Ini Jabal Uhudnya tinggal juga dalam surga. Ya benar. Hebat. Kiban? Bomo. Bomo pendapat bulat. Kata pendapat. Gegulung. Yang pertanyaan apakah bomo itu bulat ataupun pertanyaan bagaimana gegulung? Mana yang maksud? Oh benar. Sebahagian ke bawah datar. Sebahagian nanti dengan ke bawah bulat. Yang pakai ban yang sebenarnya. Gegulung. Ya betul. Mufhum gulung datar berarti kan? Datar. Ini mana ujian? Bomonya yang sebenarnya adalah dua je memang. Menyatakan dari segi hamparan, takalan pandangan matanya terhampar. Wa ilal arzi kaifa sutihat. Coba perhatikan hai Muhammad, bagaimana bumi-bumi itu dihamparkan, jadi hampar. Nyo pandangan mata bumi itu hampar. Adapun menyatakan ken lewat lagi pandangan mata tanya, takalan di dalam alam yang lain ke bumi, yang kakekan datar li dia. Karena suatu planet. Cuman ba Allah Taala gekeun gegulung, apakah dia itu datar ataupun kendatar? Boleh Allah Ta'ala punya gulung. Sebab gulung ba Allah Ta'ala dan lipat ba Allah, bekat tak sabar lagi gulung dan lipat ba tanya. Ya benar. Rupa fana ke dak pegang. Bukan geguli gak gulung ke? Sebab punya bulan ya. Jadi hana masalah. Waktu gekeun gegulung oleh Allah. Hanya apakah bulat ataupun datar, nyan sama ba Allah Ta'ala karena makna gegulung hinan kegepu fana. Hancurkan oleh Allah Ta'ala sehingga hanali sisa bumi yang ya. Kita gulung karpet begitu. Ya. Macam nyok tak nyata bab bumi Allah kan. Punjut kan 3 kedai dah tunang 3 punjut. Yang betul 6 itu mungkin
enam penduduk barunya tu. Yang pejit lagi nya. Jadi benarnya perubahan-perubahannya memang aturan Allah Taala mendu. Tugas Malik malaikat Mikail kan nyokonyo. Kupu belah no, kupu pi belah dia, kupu ujun ni no, hana ujunnya menang. Kan berarti mantang rezeki mantang. Segala peristiwa yang alam, angin dari hidung iput gede, ujun dari hidung belah dia, nyokonyo urusan malaikat Mikail. Laginya gepegal oleh Allah. Alam ni kan berubah-ubah. Suhu juga berbeda-beda oleh Allah. Fit memang laginya, memang menang gepegal oleh Allah untuk alam. Dah hanjep pi gepu stabil sabe. Zat laginya itu. Pada nak lupi mandum. Mutanya mantang juzuk tubuh menyelupi dari ujung ok kujur ki yang meninggal dah kan. Tapi walaupun lupi nak sisi-sisi tempat dia yang suum mantang. Hayati mantang berjenud, denyut depak jantung katanya. Jadi perlu nak pegang nyokonyo perintah Allah Taala terhadap malaikat Mikail untuk mengatur bumi. Ikatnya igotnya tukang ngatur kan. Gepurhe ujung hidih, gepur tarik uro gede. Oleh hidih pi gepugat angin, hidih hana gepugat angin, hina gepugat lupi dia gepugat suum. Yang kan yang tugas juga ya. Ya mbaknya perintah Allah udah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala